Halo? Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam. Irfan. Ya, Din. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Kamu sehat? Alhamdulillah Kang sehat. Kang sedang di mana nih? Saya baru selesai sholat. Kebetulan di daerah Rekon Rehab saya di Palu. Tepatnya di Sirenja. Ya, ada daerah yang harus tinggikan. Boleh, Dinda mau tanya apa? Kang, bagaimana perkembangan pekerjaan di Palu? Insya Allah nanti saya jawab. Dinda sehat ya, tetap semangat, insya Allah tetap barokah. Apakah daerah pantai yang terkena tsunami sudah kembali pulih? Ya, sepertinya ini tahun ketiga ini sudah mulai rapi-rapi. Seperti kebetulan saat Dinda bertanya, saya ada di Jalan Nasional Lintas Sulawesi. Ini adalah menghubungkan Kota Palu ke arah timur Kota Sulawesi Tengah dan utara Pulau Sulawesi. Jadi kalau di depan saya ini arah ke Gorontalo, Manado, juga bisa kembali ke Kendari dan ke Luwuk sisi timur Sulawesi. Di belakang ini Kota Palu. Di tempat saya berada ini, Din, ini adalah lokasi terjadinya tsunami salah satunya. Namun setelah 3 tahun ini, para insan mereka belajar dan Dinda sudah tidak bisa melihat kembali. Karena hampir seluruh kawasan pantai sudah kembali dibangun. Seperti Dinda mungkin bisa lihat, ini adalah salah satu bekas kejadian tsunami yang kemudian akan dibangun menjadi Islamic Center. Cukup bagus bangunannya, cukup representatif untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan ini persis di samping jalan yang memang sudah diselesaikan melalui program bantuan dari Bank Dunia. Seperti Dina lihat, di samping saya ini ada jalan nasional. Ini bagian dari Rehab Rekon yang diberikan dana pinjaman dari Bank Dunia yang diselesaikan di pertengahan tahun 2021. Alhamdulillah, akses dari dan menuju Kota Palu sudah kembali normal. Dan bahkan kalau menurut saya infrastruktur transportasi ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Tinggal ada beberapa titik yang memang harus dituntaskan, seperti area likuifaksi, jembatan Palu 4 yang terputus, kemudian ada daerah Sirenja yang akan kita lihat, itu adalah daerah yang turun persis setelah kejadian gempa di akhir 2018, sehingga kalau ada gelombang naik atau muka air laut naik, desa itu terendam. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita tuntaskan dengan cara meninggikan elevasi jalan nasional tersebut. Harapannya tentu saja langkah-langkah yang sudah diambil oleh para stakeholder, terutama pemerintah Republik Indonesia, dapat kembali membangkitkan gairah ekonomi, gairah kehidupan sosial untuk seluruh warga negara, terutama warga Kota Palu, Sigi Donggala yang terdampak langsung. Mari kita lihat, Din. Ada lagi yang tanyakan? Bagaimana karakteristik batuan dan geologi di Palu? Oh tentu, nanti kita lihat ya karakteristik tanah batuan di Kota Palu dan sekitarnya sehingga terdampak oleh kejadian gempa. Nanti kita akan perlihatkan bentuk longsoran, bentuk morfologi sungai, bentuk pesisir pantai dan daerah yang tadi saya sebutkan terdampak oleh penurunan muka air tanah di Desa Sirenja. Oke, Din, nanti kita lihat ya. Terima kasih. Lalu bagaimana dengan warga terdampak? Apakah direlokasi? Hai, Din. Ini yang namanya kawasan Huntap, hunian tetap. Jadi seperti tadi saya sampaikan, rangkaiannya sesaat setelah terjadi gempa, yang pertama tentu kita penanganan korban. Nah, ada namanya shelter. Sebelum shelter ini kita ada tanggap darurat. Kemungkinan besar para korban kita tempatkan di tenda-tenda atau di bangunan-bangunan pemerintah yang memang masih utuh. Dalam waktu bersamaan kita bangun huntara, hunian sementara. Seperti tadi videonya sempat disampaikan juga. Nah, tentunya setelah hunian sementara kita memerlukan hunian tetap. Ini adalah kawasan hunian tetap yang cukup besar di Palu. Sudah beberapa ribu rumah dibangun di sini dan sebagian besar sudah ditempati.
untuk para korban bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi. Tentunya hunian bukan hanya sekedar rumah, bukan hanya sekedar untuk tempat tinggal. Tapi pemerintah memastikan hunian ini juga dilengkapi oleh infrastruktur lainnya. Mulai dari sekolah, akses ke rumah sakit, dan bahkan akses untuk mata pencaharian sebelumnya. Ini harus dipastikan oleh pemerintah dan para stakeholder lain agar para korban bencana tuntas mendapatkan pelayanan yang baik dan bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih baik pula. Kalau dilihat situasinya di sini, aktivitas masyarakat sudah normal, anak-anak sudah sekolah, bapak ibunya sudah mulai bekerja, dan memang kebetulan hunian tetap ini berada di belakang kampus Universitas Tadulako, universitas terbesar di Sulawesi Tengah. Harapannya, kondisi-kondisi ini membuat roda perekonomian, membuat kehidupan sosial budaya masyarakat kembali bergairah seperti sedia kala. Dan kalau bisa justru akan lebih baik kembali. Tuntas sudah tugas pemerintah di dalam menyiapkan hunian tetap, sisanya adalah kembali kepada masyarakat untuk mengelola dengan baik. Karena para insan mereka belajar dan Dinda bisa melihat bahwa penyediaan listrik, penyediaan telekomunikasi, penyediaan air minum pun sudah mulai dituntaskan oleh pemerintah. Harapan ke depannya, fasilitas ini dipelihara, terus dikembangkan, terus di-maintenance dengan baik, dan membawa manfaat yang baik untuk masyarakat. Terima kasih. Barangkali itu sepintas tentang fasilitas hunian untuk masyarakat. Gitu Dinda, ada yang tanyakan lagi? Bagaimana karakteristik batuan dan Ini geologi di Palu? pantai Din, di pesisir barat Sulawesi, karakteristik pantainya seperti ini. Ada memang yang landai, tapi sebagian besar adalah tebing. Nah, jadi jalan biasanya berada antara tebing dan pantai. Jadi jalannya bersandar di tebing dan menghadap pantai. Secara view untuk pariwisata tentu sangat menarik. Tapi kondisi ini juga menjadi sebuah tantangan buat para engineer, para insan mereka belajar, termasuk Dinda di dalamnya, bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi alam seperti ini. Kejadian gempa yang sering berulang di Palu, di Sulawesi Tengah ini, juga mendorong terjadinya runtuhan-runtuhan baru. Karena sebagaimana para insan mereka belajar ketahui, jenis batuan di Palu ini sangat muda, baru terbentuk 4 juta tahun yang lalu. Karakteristik butiran lepas, seperti di belakang saya ini, menyebabkan kemungkinan terjadinya longsor di saat hujan cukup tinggi. Terlebih setelah kejadian gempa kemarin. Karena ada lepasan-lepasan yang tidak runtuh waktu gempa, namun dia memberikan rekahan yang cukup lebar, memungkinkan digerus oleh air yang turun di saat hujan. Saya persis berada di timbunan yang terbentuk secara alami dari longsoran yang ada tebing di belakang saya. Tentu ini juga membawa tantangan tersendiri untuk pembangunan jalan yang berkelanjutan. Karena bentuk longsoran ini menjadikan timbunan alami belum tentu kuat untuk fondasi jalan. Nah, hal-hal ini yang harus terus kita kaji. Apakah jenis tanah di sini cukup baik untuk dibangun jalan baru? Nah, jenis longsoran seperti ini banyak sekali terjadi di pantai barat Sulawesi bagian tengah. Ini hanya salah satu contoh, lebih tepatnya ini ada di Pantai Enu. Kebetulan kalau lihat di video, mungkin bisa dilihat teman-teman. Ini cukup bagus, cukup menarik ya. Kalau akses ke sini baik, tentu para insan mereka belajar akan sangat senang ya. Ini kalau hari libur biasa digunakan oleh para warga lokal dan warga Kota Palu dan sekitarnya untuk berwisata di sini. Nah, ini salah satu yang terus kita tangani ya, Bina Marga tangani, pemerintah Republik Indonesia tangani agar aliran logistik dan aliran transportasi bisa berjalan baik. Ini adalah kondisi alam yang memang menjadi tantangan untuk para insan mereka belajar. Selamat belajar. Pekerjaan apa aja sih Kang yang belum tuntas? Masih ada beberapa pekerjaan tersisa di jalan nasional yang memang bukan pekerjaan unik ya.
Salah satu contohnya adalah ini. Saya berada di pekerjaan box culvert sebenarnya. Cuman karena kondisi lahannya turun, sehingga kita memerlukan perbaikan geometrik jalan juga. Nah, ini ada pekerjaan pemadatan, dioperate sebagai bagian daripada penyelesaian salah satu jembatan yang sempat rusak di saat terjadi gempa di Sulawesi Tengah di akhir 2018 itu. Jadi cukup banyak jembatan yang harus diperbaiki bagian daripada yang terdampak oleh gempa. Jadi sebenarnya pola pekerjaannya ya tidak berbeda jauh dengan jembatan-jembatan lain. Karena ada di daerah remote, jadinya ya cukup menjadi tantangan. Menarik pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Kita masih bisa menggunakan material lokal, kemudian kita juga mengoptimalkan para pekerja dari lokal, sehingga selain secara konstruksi dilakukan rehab-rekon, juga secara pemulihan ekonomi seiring dengan program pemerintah, terlebih di saat pandemik seperti ini. Terima kasih. Tadi Akang bilang kalau ada daerah yang turun, sehingga terendam air laut. Ya, betul, Din. Terjadi penurunan. Jadi waktu terjadi gempa kemungkinan besar geoteknik di sini lemah bagian bawah, sehingga dia menurun. Ini Dinda mungkin bisa lihat ya, di sini. Ini rumah semula berada di atas permukaan air laut yang normal. Tapi kalau lihat basahnya sekarang di sana bisa dilihat, ini adalah batas basah kalau dia sedang pasang. Ini kan cukup unik sebenarnya. Tidak mungkin kan waktu itu orang membangun rumah ada di bawah permukaan laut dalam kondisi yang normal. Nah, ini kejadian ini setelah gempa di akhir tahun 2012. Sehingga praktis di wilayah sini orang mulai meninggalkan rumahnya masing-masing dan berpindah ke hunian yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Atau mereka secara mandiri menyiapkan bangunan pengganti dari lokasi ini. Terus hubungannya dengan rekon kita, dengan rehab rekon kita adalah di sebelah sini. Ini adalah jalan lintas Sulawesi yang Dinda dan para insan mereka belajar juga ketahui, menghubungkan antara kota Palu dengan kota Toli-Toli, Buol sampai Gorontalo. Nah, ini bisa dilihat ya, badan jalannya juga sudah berubah menjadi pasir begini. Ini pasir secara alami terbentuk dari laut. Ada di bagian kanan saya, mungkin bisa dilihat oleh para insan mereka belajar. Nah, ini air laut inilah yang di saat-saat tertentu, terutama di saat bulan purnama, terjadi pasang. Dan bahkan tidak di saat bulan purnama pun, saat ada bulan tinggi saja sedikit, maka air akan menggenangi daerah jalan ini sehingga terputus arus transportasi dan arus logistik yang menyebabkan terganggunya aliran transportasi dari kota Palu atau menuju kota Palu. Kondisi ini tentu tidak ideal dan menyebabkan arus ekonomi tidak terjaga dengan baik. Nah, apa tindakan kita dari sisi ilmu transportasi? Tentu yang ideal adalah kita meninggikan jalan ini. Tapi tidak serta-merta kita memutuskan meninggikan begitu saja jalan ini, karena peninggian jalan ini akan memberikan dampak yang baik tentunya ada, tapi ada juga berdampak kurang baik terhadap lingkungan sekitar sini. Sehingga dari sisi teknik transportasi, kita berkoordinasi juga dengan teknik kelautan atau teknik pantai. Sehingga pantai tetap terjaga, wilayah sebelah kiri dari saya ini juga tetap terjaga, sementara arus transportasi juga menjadi lebih baik. Sehingga keputusannya adalah Balai Sungai menangani pantai untuk menjaga tinggi muka air pantai nanti terjaga. Kemudian jalan kita tetap tinggikan dengan beberapa peralihan air dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan, sehingga air yang berada di sisi kiri saya ini juga tidak menjadi bendung. Karena repot kan kalau daerah desa tersebut menjadi bendung, nah ini akan menyebabkan kerugian lanjutan. Nah, insya Allah di dalam waktu beberapa bulan ini jalan di wilayah Serenja ini akan ditinggikan. Ketinggiannya rata-rata 1,4 meter. Memang cukup tinggi, tapi kita terus memperhatikan dampak terhadap lingkungan tidak terlalu negatif ya. Jadi harapannya
pembangunan ini kan memberikan dampak positif yang lebih besar daripada dampak negatif. Kurang lebih seperti itu para insan mereka belajar. Ini adalah sisa dari rehab rekon kita yang berada kurang lebih 89 km dari kota Palu. Harapannya dalam waktu 1 tahun jalan ini sudah normal. Karena praktis jalan dari Palu menuju Cirenja ini tinggal titik ini saja yang belum dituntaskan. Karena mulai dari Pantoloan tadi, kemudian Pantai Enu, ada beberapa jembatan yang terganggu, sudah akan selesai, tinggal meninggalkan lokasi ini. Semoga konstruksi peninggian jalan di Cirenja ini bisa berjalan lancar dan menuntaskan proses rehab rekon di pantai barat Sulawesi bagian tengah. Begitu Din, kurang lebih. Terima kasih para insan mereka belajar untuk diskusinya. Ya, para insan mereka belajar, Dinda, kurang lebih itu kondisi di pantai barat Sulawesi. Tapi di luar yang kita lihat hari ini, masih ada 2 pekerjaan besar yang harus dituntaskan dalam rehab rekon. Salah satu yang sudah selesai adalah akses ke Huntap. Di Huntap Pombewe itu kita bangunkan sebuah jembatan yang tipikal morfologi sungai di area Sulawesi. Kalau tidak ada hujan, sungainya kering sama sekali. Tapi di saat hujan, luar biasa. Bukan hanya air yang lewat, tapi berbagai material bisa menghancurkan kondisi jembatan. Alhamdulillah sudah selesai dibangun. Kemudian ada satu lagi, jalan provinsi di Kabupaten Sigi. Kita sedang menyelesaikan di lokasi bekas likuifaksi. Bagaimana dengan daerah yang terkena likuifasi? Nah, di area likuifaksi ini kita lakukan perbaikan tanah dasar. Kemudian kita bangunkan beberapa bangunan pelintas air. Dan selanjutnya kita tinggikan kembali ke elemen yang normal dan sesuai dengan kaidah-kaidah teknis. Insya Allah, lokasi-lokasi bekas likuifaksi ini akan kita tuntaskan di tahun ini, sehingga di awal tahun depan, jalan-jalan provinsi di Kabupaten Sigi akan kembali berfungsi dengan normal, sehingga arus logistik dan arus transportasi kembali optimal. Kurang lebih begitu Dinda, para insan mereka belajar. Terima kasih. Tidak boleh bosan, terus belajar, semangat dan insya Allah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nuhun Kang. Terima kasih atas sharingnya. Bermanfaat banget nih buat kita.